Banjir luapan Sungai Bengawan Solo, Bojonegoro rendam pemukiman warga. Tanpa tersangka, bea cukai musnahkan 14 juta batang rokok ilegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Senang sekali program berita Sketsa Bengawan kembali hadir menjumpai Anda. Selain dua berita utama tadi, kami juga akan menyajikan berbagai informasi penting dan menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya Soraya Sarah, mari kita ikuti Sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali berita yang pertama. Banjir akibat luapan Sungai Bengawan Solo merendam pemukiman warga di Kabupaten Bojonegoro. Ketinggian banjir yang mencapai 50 cm membuat aktivitas warga terganggu. Setelah selama 2 hari berturut-turut diguyur hujan deras, pemukiman warga yang berada di Kelurahan Ledok Wetan, Kecamatan Kota Bojonegoro, terendam banjir Rabu pagi. Banjir ini terjadi akibat luapan Sungai Bengawan Solo yang kini terus menunjukkan tren kenaikan muka air. Pemukiman warga di Ledok Wetan sendiri memang berada tak jauh dari bibir Sungai Bengawan Solo, sehingga jika debit air naik, rumah-rumah warga selalu menjadi langganan banjir setiap tahunnya. Ketinggian banjir bervariasi mulai dari 50 cm hingga pinggang orang dewasa. Bahkan air sudah masuk ke dalam rumah warga dan membuat perabotan rumah tangga maupun barang berharga lainnya terpaksa harus diamankan agar tidak ikut terendam banjir. Rini, salah satu warga Kelurahan Ledok Wetan, mengaku jika sejak 2 hari terakhir curah hujan sangat tinggi dan membuat Sungai Bengawan meluap. Lalu air sejak pagi tadi langsung masuk ke pemukiman warga. Menurutnya banjir ini sudah menjadi rutin terjadi setiap tahunnya. Meski demikian, warga berharap adanya bantuan berupa obat-obatan sebab selama air banjir yang berwarna keruh menyebabkan warga mengalami gatal-gatal. Disampaikan ini banjir mulai menggenangi rumah ini sekitar pukul berapa, Bu ya? Tadi pagi jam 9, jam 10 mulai. Sudah mulai masuk. Ini sempat dilanda hujan deras, Bu, ya, semalam? Kemarin hujan deras. Tapi sini langganan ya, Bu? Langganan. Udah biasa, udah kaget. Ini masuk rumahnya di wilayah mana saja, di bagian mana saja, Bu? Di lorong, ini kan daerah Ledok Wetan, khusus Ledok Wetan. Lorong 2 ini banyak yang masuk. Banyak masuk rumah warga ya? Malah dalam sana. Terus nggak ada yang ngungsi ya, Bu? Belum ada yang ngungsi. Kalau besar baru ngungsi. Kalau ini masuk rumah-rumah sini ada barang-barang harga yang terendam enggak, Bu? Tidak ada. Oh, enggak ada. Kan sudah siap-siap. Sebelumnya kan sudah siap-siap di nangaran sih. Iya. Siaga 1 gitu. Siaga 1 ya, sudah biasa. Saat ini ketinggian muka air Sungai Bengawan Solo terus meningkat. Bahkan ketinggian air sudah mencapai titik 14,55 piskal atau berada di siaga 3 merah. Edo Jody Aldian, JTV Bojonegoro. Sementara itu, hujan deras di wilayah Kabupaten Ngawi beberapa hari terakhir mengakibatkan sayap jembatan penghubung antar desa di Kecamatan Kedung Galar longsor. Agar tidak semakin parah oleh warga, akses jalan ke jembatan ditutup total. Seperti inilah kondisi sayap jembatan penghubung Desa Bangunrejo Kidul dengan Desa Kedung Galar, Kecamatan Kedung Galar Ngawi yang longsor. Kejadian longsoran sayap jembatan itu pada Senin malam setelah hujan deras hingga mengakibatkan luapan air di lokasi tersebut. Salah satu warga setempat, Wendy Rahardika, mengaku untuk panjang sayap jembatan yang longsor mencapai 5-10 meter di ketinggian sayap hingga dasar sungai sekitar 10 meter. Longsornya sayap jembatan karena tergerus derasnya air di sungai tersebut. Karena dapat membahayakan bagi pengguna jalan, maka oleh warga sementara akses di jembatan tersebut ditutup total. Untuk sementara, warga harus memutar arah sekitar 3 km. Mulai jam 2 siang itu sampai jam malam. Ini ketinggian sampai berapa ini, Mas? Ketinggian sama panjang yang ambrol itu? Kurang lebih? Udah 10 meter ya, Pak. Sampai Kalau panjang
ya 5 meteran kayaknya. Untuk sementara memang ditutup total ya? Ditutup total, jadi nggak bisa lewat motor sama mobil. Kemarin seperti apa waktu kejadian banjir di lokasi ini? Akhirnya sampai tinggi nih Mbak, sampai jalan kayaknya. Kalau jembatan ini sudah lama Mas? Mulai 90-an kalau nggak salah. Kalau duluan lewatnya dari bawah sebelum ada jembatan tuh. Terus sudah ada pembangunan jadi lewat atas kan. Tapi memang sejak tahun 90 itu tidak ada rehabilitasi lanjutan? Nggak ada. Baru kejadian hari ini aja Pak. Oh, memang baru kejadian hari ini. Sementara itu, Ketua DPRD Ngawi Yuwono Kartiko melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi jembatan. Dewan meminta Pemkab Ngawi melalui Dinas PUPR untuk melakukan pengecekan ke lapangan. Terlebih jika tidak segera mendapat penanganan, maka dikhawatirkan longsoran akan bertambah dan malah memutus badan jalan penghubung antar desa itu. Ya, jadi dengan kejadian bencana tadi malam, di mana air menggurus jembatan yang menghubungkan desa Mengunrejo dengan desa Dongalar, yang menghubungkan dusun Posutu dan dusun Pulorejo, ini suatu bencana yang sangat memprihatinkan dan kita ikut berempati. Tentunya harapan kami pemerintah Kabupaten Ngawi lewat PUPR segera bertindak, segera menurunkan timnya untuk menangani ambrolnya, tergerusnya sayap jembatan ini. Sayap jembatannya nggak apa-apa, tapi sayap jembatan ini yang longsor. Saya ini sekarang juga ditindaklanjuti. Kalau perlu PUPR ini bentuk tim kecil, dan masalah anggaran ya harusnya bisa kita, meskipun kita kena Inpres nomor 1 tahun 2025, tapi untuk bencana yang sifatnya darurat seperti ini mestinya bisa, karena ini penting sekali sebagai urat nadi perekonomian yang menghubungkan desa Mengunrejo dan Dongalar. Sementara berdasarkan informasi warga, jembatan tersebut telah ada sejak tahun 1990. Selama pembangunan hingga kini belum ada perawatan dan perbaikan pada struktur baik sayap maupun badan jembatan. Warga berharap agar segera dilakukan perbaikan karena merupakan akses jalan penghubung yang sangat vital. Ita Wahyu, CTV, Ngawi. Pemirsa, kantor Bea Cukai Bojonegoro memusnahkan 14 juta batang rokok tanpa cukai hasil penindakan sepanjang tahun 2024. Barang ilegal ini rata-rata didapatkan dari sopir pengangkut rokok ilegal yang melintasi wilayah Bojonegoro dan Tuban. Meski begitu, tak ada satupun pengedar yang ditahan lantaran dianggap tak memenuhi unsur pidana. Kantor Bea Cukai Bojonegoro memusnahkan 14.056.280 batang rokok tanpa cukai di kawasan PT Solusi Bangun Indonesia, Pabrik Kabupaten Tuban, Rabu pagi. Barang ilegal ini dimusnahkan dengan dibakar menggunakan alat khusus guna mengurangi dampak negatif pada lingkungan sekitar. Kepala Kantor Bea Cukai Bojonegoro, Iwan Hermawan menyebutkan 14.056.280 batang rokok tanpa cukai ini didapatkan dari 75 penindakan sepanjang tahun 2024 di wilayah Tuban dan Bojonegoro. Barang ilegal ini rata-rata didapatkan dari sopir pengangkut rokok ilegal yang melintas wilayah Kabupaten Bojonegoro dan Tuban. Mengingat kedua kabupaten di wilayah perbatasan Jawa Timur Jawa Tengah tersebut merupakan jalur lalu lintas para pemasok ke pembeli. Iwan Hermawan juga menyebutkan rata-rata rokok tanpa cukai ini dikirim dari wilayah Madura. Meski begitu, tak ada satupun pengedar yang ditahan lantaran dianggap tak memenuhi unsur pidana. Penindakan yang dilakukan di kantor Bea Cukai Bojonegoro, alhamdulillah sebetulnya dengan dukungan dari seluruh komponen masyarakat, bisa dibilang selama 6 tahun terakhir ini sangat amat berkurang. Jadi tidak ada yang produksi di wilayah Bea Cukai Bojonegoro yang meliputi Tuban dan Bojonegoro, tetapi ini merupakan penindakan atas pengangkutan atau transportasi barang kena cukai hasil tembakau yang rokok legalan ini yang dari daerah pemasar, dari daerah produksi ke
daerah pemasaran. Titik-titiknya banyak karena memang di daerah wilayah Jambi juga Bojonegoro ini jalur lalu lintasnya sangat banyak. Ada yang di jalur Pantura, ada yang di tengah, ada yang sampai nembus ke Trans Jawa. Tapi kita full melakukan pengawasan di semua titik tersebut juga dengan bantuan dari teman-teman di aparat penegak hukum maupun pemerintahan, khususnya dalam rangka pemanfaatan dana bagi hasil cukai tembakau. Pak, para pedagang yang ditindak ini ada berapa yang dilakukan penindakan dan juga yang dibina, Pak? Oh, ini yang kali ini semuanya adalah dari hasil penindakan atas pengangkutan. Dari pengangkutan sebanyak jumlah penindakannya sepanjang tahun 2024 adalah sebanyak 75 kali. Barang bukti lebih dari 14 juta batang rokok tanpa cukai ini sebelumnya disimpan di Pabean Kabupaten Bojonegoro, kemudian dikirim ke lokasi pembakaran. Diperkirakan pemusnahan akan memakan waktu 2 hari. Petugas Bea Cukai memastikan tak ada satupun barang bukti yang tersisa dalam pemusnahan tersebut. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Kajabdin sarankan pembelajaran di bulan puasa diisi dengan pondok Ramadan. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Sketsa Bengawan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Sketsa Bengawan. Sistem pembelajaran berbeda akan diterapkan sesuai surat edaran Menteri Pendidikan pada bulan puasa besok. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bojonegoro Tuban, Hidayat Rahman menyarankan agar sekolah-sekolah di wilayah setempat mengisi pembelajaran dengan pondok Ramadan produktif. Pada bulan Ramadan tahun ini, aktivitas belajar mengajar di sekolah akan tetap berjalan, namun dengan sistem yang berbeda. Berdasarkan surat edaran bersama yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, pembelajaran di bulan Ramadan dianjurkan melaksanakan kegiatan bermanfaat sekaligus dapat meningkatkan iman dan takwa. Seperti peserta didik yang beragama Islam melaksanakan kegiatan tadarus Al-Quran, pesantren kilat, kajian keislaman maupun kegiatan lainnya untuk meningkatkan takwa dan akhlak mulia. Selain itu, dalam surat edaran tersebut, bagi peserta didik selain agama Islam dianjurkan melaksanakan kegiatan bimbingan rohani serta kegiatan keagamaan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bojonegoro Tuban, Hidayat Rahman menyarankan agar selama bulan Ramadan sekolah-sekolah menerapkan pondok Ramadan produktif, yakni dengan pembelajaran yang dikemas dalam bentuk pengajian, diskusi, ataupun kegiatan keagamaan lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman siswa tentang agama Islam, serta memperkuat keimanan dan ketakwaan mereka. Ini ada 3 SKB ya, ada 3 perjanjian bersama antara ketiga kementerian. Tentu nanti di bulan puasa kita akan menggunakan tipe-tipe pondok Ramadan semuanya. Ada beberapa tipe, namanya pondok Ramadan produktif. Pondok Ramadan produktif itu gimana, Pak? Hah? Pondok Ramadan produktif itu gimana? Ya, artinya kita sebagai orang yang sekolah itu ya, bulan Ramadan itu jangan sampai menjadi kendala. Kita terus harus berproduktif, yaitu maksudnya seperti itu. Jangan males, poso-poso, itu maksudnya begitu ya. Ada materi berbeda dibandingkan dengan hari biasa? Ya tentu lebih banyak, berbeda, lebih banyak agamanya untuk meningkatkan ketakwaan. Ya. Selain itu, pondok Ramadan produktif juga menjadi kesempatan bagi siswa untuk memperkuat silaturahmi,
dan membangun kebersamaan dengan teman-teman mereka. Mereka juga dapat berbagi pengalaman, berdiskusi, dan belajar dari satu sama lain. Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegoro. Sementara itu, petani bunga mawar di Kabupaten Nganjuk meraup untung besar jelang bulan Ramadan. Sebab harga bunga mawar untuk satu takar timba laku terjual Rp60.000, padahal hari biasa hanya Rp15.000 saja. Jelang bulan suci Ramadan, para petani bunga mawar di Desa Ngeliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk meraup untung besar. Banyaknya permintaan bunga mawar di pasaran untuk berziarah kubur membuat harga melambung tinggi. Pada hari biasa, harga satu timba bunga mawar hanya Rp15.000, tetapi saat jelang puasa harga mencapai Rp60.000. Bahkan bisa tembus Rp150.000 untuk satu takar timba kecil. Wijianto, petani mawar di desa setempat mengaku, dalam satu bulan jelang Ramadan, ia bisa menghasilkan uang Rp12 juta dari hasil berkebun bunga mawar. Kenaikan harga mawar biasanya setahun 2 kali, jelang Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Hasil panen taman sendiri, Pak? Ya, tanaman sendiri. Pak, tadi laku berapa, Pak? Laku per ember per timbo 60.000. Terus dapat uang berapa tadi, Pak? Ini tadi dapat uang 1.100.000. Berarti berapa timba ini? Berarti 11 lebih, Pak. 11 lebih. Ya. Pak, harga 21 timba. Ya. Pak, sekarang harganya berapa, Pak, per timba? Untuk sekarang tidak sama, Pak. Tinggal lihat pasar. Kadang-kadang ada yang 60.000, ada yang beli 75.000 juga. Pak, harga itu naik apa turun, Pak, dibanding seminggu 2 minggu yang lalu ini? Mudah-mudahan bisa naik lagi. Untuk sementara hari ini sudah naik daripada hari kemarin. Naik berapa itu, Pak, dari kemarin? Kemarin 30.000, berarti naik 40.000. 40.000. Ya. Pak, naiknya ini apa penyebabnya, Pak? Menjelang bulan Ramadan. Ya. Pak, nanti kalau sudah satu hari menjelang Ramadan ini apa naik lagi, Pak? Insya Allah biasanya seperti itu, bisa mencapai 100 bahkan 150.000. Ya. Per apa itu? Hamin satu. Per apanya? Per timbanya? Per timba, per ember ya. Gimana, Pak? Sebagai petani mawar dalam kondisi naik seperti ini gimana perasaannya, Pak? Alhamdulillah untuk petani mawar untuk saat ini menjelang bulan puasa harga mawar naik. Para petani bunga mawar di desa setempat juga mengaku tidak kesulitan menjual hasil kebunnya. Pasalnya, di desanya setempat sudah banyak pengepul atau pedagang yang membeli hasil panen mawar milik para petani. Jualan bunga. Bunga apa? Bunga mawar. Bunga mawar. Milik sendiri, Bu? Iya, milik sendiri. Bunga mawar ini kenapa dijual, Bu? Apa menjelang Ramadan ini? Iya, mau Ramadan. Apa tiap tahun kalau menjelang Ramadan jual mawar, Bu? Iya. Ya. Sudah pasti. Sampai dapat berapa uang, Bu? Paling banyak, Bu? Paling banyak ya jutaan. Sampai habis. Kalau ya. Satu hari bisa menghasilkan berapa ribu, Bu? Satu hari ya bisa hasilnya 1 juta ya. 1 juta bisa, Bu? Bisa. Satu hari bisa. Ya. Gimana, Bu? Sebagai pemilik lahan mawar menjelang Ramadan, gimana perasaannya, Bu? Senang. Senang, Bu, ya. Senangnya apa ini, Bu? Ya buat belanja. Ya kebutuhan, ya. Kalau nggak Ramadan gini, memang harganya berapa, Bu? Harganya ya cuma 10.000, 15.000 harian. Sekarang? Sekarang 65. Sementara itu, Sunarsi, pedagang bunga mawar, mengatakan dalam satu hari ia dapat membeli bunga mawar dari petani 250 timba. Bunga yang dibeli dari petani di desa setempat dijual kembali kepada para pedagang di Tulung Agung, Blitar, Kediri, Madiun, dan juga lokal Nganjuk. Dan itu ada yang 60, ada yang 65. Untuk ukuran berapa, Bu? Untuk ukuran 1 takar timba. 65, 60 itu ya. Harga itu naik atau turun, Bu, dibanding beberapa bulan yang lalu ini? Naik. Ya, naik berapa?
tiap hari naik. Nanti bisa kalau sore itu bisa 70, 80. Penyebab naiknya, Bu? Penyebabnya itu ya mendekati apa itu? Orang tuh. Nyekar. Ya, nyekar. Bulan puasa. Bulan puasa. Iya, kalau satu hari bisa dapat berapa nih, Bu? Berapa banyak? Satu hari ya 250 takar. Takar. 50 timba, 150 timba. Kalau pagi, sorenya itu bisa hampir 200. Terus satu hari bisa terjual berapa, Bu? Ya itu, pendapatannya sehari ya 250 takar ya. Kalau satu timba itu, kalau belinya itu 60, saya jualnya itu 65 gitu. Berarti satu hari dapat keuntungan berapa? Kadang ya 600, 700 kalau hari-hari baik ini. Pemasarannya kemana, Bu? Pasarannya itu dari Tulungagung, Blitar, Madiun, Kediri. Dikirim atau diambil? Diambil sendiri sama ya tengkulaknya. Para petani mawar mengaku senang dengan rezeki melimpah atas penjualan bunga mawar tersebut. Mereka menilai hal ini sebagai bagian dari berkah menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Ahmad Sarwani, CTV, Nganjuk. Sementara itu pemirsa, pasangan mantan pasien orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang sebelumnya menjalani perawatan di Pondok Rehabilitasi Jiwa Ashifa menikah. Pelaksanaan resepsi pernikahan juga dilangsungkan di pondok tersebut. Pasangan mantan pasien orang dengan gangguan kejiwaan atau ODGJ melangsungkan pernikahan di Pondok Rehabilitas Ashifa di Desa Cepoko, Kecamatan Ngerambe, Kabupaten Ngawi, Rabu. Pasangan pengantin tersebut Frista Chandra, 33 tahun, warga Boyolali, Jawa Tengah, dan Eri Wijayanti, 34 tahun, warga Magetan. Mereka saling bertemu saat menjalani perawatan di pondok tersebut, hingga akhirnya telah sembuh dan melangsungkan pernikahan. Menurut Eri Wijayanti, dirinya mulai pacaran sejak 7 bulan yang lalu bertemu dengan Firsta yang sama-sama dalam perawatan di pondok rehabilitas tersebut. Kemudian kedua orang tua mereka sepakat melangsungkan pernikahan di Pondok Rehabilitas Ashifa dan dirinya ingin segera mempunyai anak. Setelah menikah, mereka akan mengontrak rumah dekat pondok rehabilitasi. Baru 7 bulan. Ketemu di mana, Mbak? Di Pondok Ashifa. Ini langsung menikah ya? Iya. Senang nggak, Pak? Senang. Senang. Udah berapa lama dirawat di sini? Kalau saya 7 bulan, kalau yang masnya 9 bulan. Untuk kedepannya gimana, Mbak? Rencananya, Mbak? Apakah tinggal di sini atau gimana, Mbak? Dekat sini, kontrak dekat sini. Oh, kontrak di sini. Iya, sementara. Sementara Bisa kontrol dekat gitu. Oh, sampai bisa ini ya, sampai perawatan jalan gitu ya. Rencana mau langsung punya anak atau gimana? Pengennya ya? Iya. Sementara pengelola Pondok Rehabilitas Ashifa, pasien bernama Firsta dirawat di Pondok Rehabilitas karena masalah asmara. Kemudian kedua orang tua pasien sepakat menikahkan anaknya di pondoknya. Setelah pernikahan, pasangan mantan pasien ODGJ ini akan diberikan modal dan pelatihan agar bisa mandiri. Lembaga rehabilitasi sosial Ashifa melaksanakan kegiatan pernikahan berkat dukungan masyarakat baik pemerintah Kabupaten Ngawi, dukungannya juga bimbingannya. Secara langsung kami menerapi anak-anak ODGJ sebelumnya sakit jiwa dan kami rawat dan kami bimbing. Selain dia bisa berwirausaha, kita juga alhamdulillah hasilnya kita juga bisa melaksanakan pernikahan. Alasannya dari segi keluarga, si perempuan baik si laki-laki dia kepingin anaknya itu nikah supaya pikirannya biar sembuh seperti itu. Karena si pasien cewek baik cowok itu sakitnya gara-gara asmara.
Asmara ya. Nanti kita masih ada pemantauan Bapak. Jadi kita nggak kita langsung lepas, tidak. Kita langsung ada pemantauan gimana nanti setelah nikah dia itu bergeraknya seperti apa, seperti itu Pak. Pelaksanaan ijab kabul juga dilaksanakan oleh petugas dari KUA setempat. Selanjutnya pasangan pengantin baru tersebut juga mendapat ucapan selamat dari para penghuni pondok. Ita Wahyu, JTV, Ngawi. Pemirsa, ular piton 4 meter bersarang di celah rumah warga di Tuban. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Sketsa Bengawan. Seekor ular piton berukuran besar bersarang di celah tembok pembatas rumah warga di Kabupaten Tuban. Hewan melata sepanjang 4 meter tersebut kerap meneror pemilik rumah. Petugas damkar harus membongkar tembok rumah agar ular tersebut bisa ditangkap. Puluhan warga di Jalan Panglima Sudirman, Kelurahan Karangsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban pada Senin dini hari digemparkan dengan penemuan sarang ular di celah tembok rumah warga. Ular piton dengan panjang 4 meter tersebut bersarang di celah rumah dan sering muncul di hadapan warga. Karena khawatir dapat membahayakan anak-anak, warga dan pemilik rumah Muslikah sepakat untuk menjebol tembok rumah. Dengan menggunakan palu, 2 warga dibantu petugas pemadam kebakaran mulai menggempur tembok rumah Muslikah. Berjalan selama 45 menit, akhirnya tembok berhasil dijebol dan petugas segera menangkap ular tersebut. Seluruh warga akhirnya lega setelah ular berhasil ditangkap. Kepala Satpol PP dan Damkar Tuban, Gunadi mengatakan, ular jenis piton tersebut masuk ke celah tembok pembatas rumah melalui atap rumah. Ular tersebut kerap meneror pemilik rumah dan warga, sehingga petugas damkar langsung ke lokasi kejadian untuk melakukan evakuasi. Di seputaran itu kan memang banyak anak kecil ya, dan ular itu masuk ke lorong atau lorong antara tembok dan gebyok, itu masuknya dari dari atas, dari talang. Itu kan perbatasan rumah ya, satunya tembok, satunya gebyok. Nah, kita mau bongkar gebyoknya juga sulit, kemudian yang sudah merupuli itu adalah temboknya dan pemiliknya itu malah berkenan untuk dijebol daripada ditinggal. Akhirnya malah pemiliknya sendiri yang jebol. Karena itu pun malam hari, hampir subuh kan itu. Sehingga daripada selama ini memberikan rasa tidak nyaman, ada rasa ketakutan, apalagi mungkin kemungkinan itu bisa mengganggu anak-anak yang sedang bermain, sehingga warga di sana bersepakat untuk tetap jebol tembok dan dilakukan evakuasi. Proses evakuasi berlangsung hingga subuh. Petugas selanjutnya membawa ular tersebut ke kantor damkar untuk disimpan di dalam kandang. Siki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Sementara itu, dalam rangka menjaga stabilitas pasokan harga bahan pokok sekaligus menekan inflasi, Pemkab Bojonegoro menggelar gerakan pangan murah. Kegiatan ini disambut antusias oleh warga, pasalnya di tengah melambungnya harga bahan pokok menjelang Ramadan, gerakan pangan murah bisa membantu menghemat belanja pengeluaran. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian setempat menggelar gerakan pangan murah bertempat di halaman Bakorwil Bojonegoro pada Selasa pagi. Kegiatan ini dalam rangka memastikan ketersediaan dan aksesibilitas pangan yang terjangkau bagi masyarakat sekaligus menekan angka inflasi. Setidaknya ada sebanyak 20 stan yang meramaikan gerakan pangan murah, terdiri dari 8 stan pasar modern serta 12 stan UMKM yang ada di Bojonegoro.
Program Gerakan Pangan Murah menyediakan beberapa jenis bahan pokok mulai dari beras, gula, minyak goreng, serta daging dengan harga murah dari pasaran. Kegiatan ini disambut antusias oleh masyarakat yang sejak pagi hari bahkan mereka rela berjubel untuk mendapatkan giliran membeli bahan pokok seperti telur, minyak goreng hingga beras yang saat ini harganya mulai naik. Mariada, salah satu warga, mengaku pasar murah ini dapat membantu kebutuhan dapurnya. Pasalnya dirinya yang biasanya belanja bisa menghabiskan 200.000 per hari, dengan adanya gerakan pangan murah tidak menghabiskan uang belanja. Ia berharap kegiatan serupa terus digalakan. Selain dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok di rumah, juga dapat meringankan beban pengeluarannya. Pasar murah ini tanggapannya bagi masyarakat seperti apa? Alhamdulillah bisa mengurangi ekonomi kita, bisa belanja sekian banyaknya. Sebulan yang kiranya 200 jadi 50.000 lumayan, Pak. Ini tadi beli apa saja, Mbak? Ini aku tadi beli minyak, nugget buat anak-anak. Terus sayangnya harus ngantrinya itu nggak mau berurutan, jadi ogah-ogah. Tapi luar biasa. Semangat, sukses selalu. Semoga kedepannya seperti ini. Sementara itu pada kesempatan ini, Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah mengatakan program ini sesuai dengan program pemerintah pusat yang bertujuan untuk pengendalian pangan. Selain itu program ini juga bisa memberikan keringanan bagi masyarakat Bojonegoro karena beberapa harga komoditas yang naik di pasaran akibat permintaan yang tinggi. Tak hanya itu, di sisi lain juga sebagai pengendalian inflasi daerah, seperti halnya sekarang ini, harga cabai dan telur di pasaran terlalu tinggi yang akan berpengaruh pada datangnya inflasi di daerah. Kita pembukaan gerakan pangan murah yang dilaksanakan oleh Pemkab, PD-nya adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Swasta. Tujuan pemerintah daerah adalah untuk memberikan sebuah kontribusi dan menghidupkan daripada konten-konten lokal yang saat ini ada produksi yang dihasilkan di bulan ini ditampilkan dan alhamdulillah memberikan kontribusi termasuk harganya yang diberi oleh masyarakat daripada harga pasaran. Insya Allah untuk ketahanan pangan menjadi prioritas dari Mas Bupati dan saya mendampingi beliau karena sesuai dengan program pemerintah pusat dalam Astra kita dan dalam provinsi dan di kabupaten ini sama-sama bersinergi di dalam ketahanan pangan. Maka yang dilakukan bahwa UPD terkait untuk memberikan suatu support di dalam pelaksanaan di masyarakat. Kemudian gerakan pangan murah ini juga memberikan keringanan atau minimal dari harga-harga yang saat ini menjadi lonjakan karena permintaan naik. Maka ini salah satu solusi untuk memberikan harga yang lebih murah dibanding harga. Gerakan pangan murah ini nantinya tidak hanya dilaksanakan sekali saja, melainkan bakal dilaksanakan di 15 kecamatan. Di antaranya Kecamatan Bojonegoro, Sumberjo, Sukosewu, Ngasem, Padangan, Ngambon, Ngerau, Margomulyo, Sekar, Kedewan, Tambakrejo, Dander, Kapas, dan juga Kecamatan Kedungadem. Edo Jadi Aldian, CTV, Bojonegoro. Kita beralih ke berita lainnya, pemirsa. Menyambut bulan suci Ramadan, ribuan siswa di sekolah menengah pertama di Kabupaten Jombang menggelar gerebek tumpeng. Mereka menyusun tumpeng apem menyerupai gunungan yang diarak keliling kampung. Saat di lokasi, gunungan apem tersebut langsung diperebutkan sebagai bentuk kegembiraan menyambut bulan suci. Beginilah keseruan saat ratusan siswa dan guru SMP Negeri 4 Jombang berebut gunungan apem. Mereka rela merangsek ke tumpeng raksasa untuk bisa mendapatkan kue apem yang disusun menyerupai gunungan tumpeng raksasa pada Selasa pagi. Kegiatan ini digelar dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah yang penuh rahmat dan barokah. Sebelumnya, gunungan apem setinggi 2 meter ini diarak keliling kampung. Tumpeng digotong sejumlah siswa dan dipamerkan kepada warga yang dilintasi. Sedang di belakangnya diiringi tumpeng kecil yang dibawa ratusan siswa. Iringan musik khas patrol asal siswa menambah keseruan suasana menyambut bulan suci Ramadan. Ratusan siswa lain mengikuti berkeliling dengan membawa poster pesan bernilai religius dalam menyambut Ramadan.
Slamet Agus Tri Prasetyo, Kepala SMP Negeri 4 Jombang mengatakan bahwa kegiatan ini digelar dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Anak-anak dihadirkan untuk bisa merasakan dan menanamkan jiwa religius sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Ini adalah kegiatan rutin SMP Negeri 4 Jombang yang kita sebut dengan Grebek Apem. Ini tujuannya adalah mengajak anak-anak untuk persiapan secara mental dan spiritual menyambut Ramadan yang suci. Jadi bagaimana menumbuhkan anak-anak ini untuk mencintai bulan suci Ramadan dan mereka persiapan untuk puasa. Harapannya adalah nilai spiritual pada anak-anak itu akan semakin masuk ke dalam jiwanya mereka. Selain dibuat rebutan, apem yang disiapkan guru dan siswa ini juga akan dimakan secara bersama-sama. Mereka bisa menikmati makan apem yang memiliki makna saling memaafkan menjelang bulan Ramadan. Simbol apem ini sebagai simbol tradisi orang Jawa menyambut bulan suci dengan penuh rasa kebesaran hati dan saling memaafkan. Saiful Mu'alimin, CTV, Jombang. Pemirsa, berita tadi sekaligus menjadi penutup kita dalam Sketsa Bengawan edisi hari ini. Jangan lupa untuk memfollow akun media sosial kami di bawah ini. Untuk kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui alamat email di bawah ini. Akhir kata, saya bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam CTV Bojonegoro.